Gizmo kembali lagi bersama kalian di Superbook Kids Club. Apakah kamu sudah siap untuk Superbook Kids Club hari ini? Angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau kalian sudah siap. Ayo, ayo, ayo. Tidak perlu malu-malu. Ayo angkat tanganmu tinggi-tinggi dan goyang-goyangkan. Ya. Oh, apakah di antara kalian masih ada yang malu-malu atau tidak merasa percaya diri? Ngomong-ngomong tentang tidak percaya diri, biasanya kamu merasa tidak percaya diri kalau sedang apa? Apakah kamu tidak percaya diri jika diminta gurumu untuk maju ke depan di kelas untuk bernyanyi? Atau kalau harus berkenalan dengan orang baru? Apalagi ya yang bisa membuat kamu merasa tidak percaya diri? Oh, tidak apa-apa. Gizmo juga pernah bertemu seseorang yang tidak percaya diri saat Tuhan memanggil dia untuk berperang. Apakah kamu tahu siapa dia? Bagaimana kalau kita langsung bertemu dengan dia? Ini pasti akan seru. Kita mulai masuk dalam Superbook dalam hitungan 3, 2, 1, berangkat! Giz, coba cari tahu kita ada di mana. Kelihatannya kita ada di tanah Ofra di antara tahun 1400 dan 1000 sebelum Masehi. Aku juga mendeteksi ada sekelompok kecil tentara sedang menuju ke... Chris, Joy. Tolong, jangan bersuara apapun. Terutama suara itu. Kita benar-benar mengejutkannya. Nanti orang Midian itu dengar kita. Makan malamnya juga lumayan. Hei, apa itu? Lihat di sana. Coba kau periksa. Tidak ada apa-apa. Ayo. Orang-orang Midian itu siapa? Terus kenapa kamu takut pada mereka? Hah? Oh, orang Midian telah menyerang negeri kami. Mereka mencuri ternak kami untuk memberi makan tentara mereka yang besar. Hah? Menunduk. Gideon, Oh, dia pekerjaku, Pura. Gideon, orang Midian telah masuk dari rumah ke rumah mencuri semua persediaan makanan kita. Kita pernah bertemu? Aku Joy. Ini Chris dan Gizmo. Pura, bawalah ke rumahku supaya mereka bisa makan. Mungkin teman baru kita dapat membantuku di pengirikan. Ya, pasti. Apa itu mengirik? Mengirik itu memisahkan gandum dari sekamnya. Sepertinya harus kerja keras untuk sepotong sandwich. Aduh. Aku akan ambil gandum yang kusembunyikan dekat pohon terebin. Teman-teman, apa benar Superbook bawa kita ke sini untuk ketemu Gideon? Iya, mungkin untuk belajar sejarah tentang gandum. Iya, Superbook memang bilang kita akan bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk tugas yang Tuhan ingin dia lakukan. Iya, dia tidak kelihatan seperti seorang pahlawan kan? Wah. Teman-teman, siapa yang sedang berbicara dengan Gideon? Dari mana dia datang? Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manase, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang.
jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Anak-anak, ayo! Ambil daging dan roti tak beragi, taruh di atas batu ini, dan tuangkan kaldunya. Dia menghilang. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Oh, Superbook? Oh, tidak. Kita akan melompati waktu. Tunggu. Kita mau kemana sekarang? Apa yang akan terjadi dengan Gideon? Oke, kita sekarang di mana? Kita baru lompat sedikit ke masa depan. Tapi sepertinya kita masih ada di lokasi yang sama seperti di... Joy, Gizmo, apa yang terjadi dengan kalian? Kalian dari mana saja? Banyak yang sudah terjadi. Apa Gideon di sini? Apa dia bergabung dalam pasukan? Bergabung dalam pasukan? Dia yang pimpin pasukan. Ayo, lihat sendiri. Wow, Gideon yang memimpin semua ini. Dia pasti melewati proses yang panjang. Ayo, pasti dia senang bertemu kalian. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Menurut mode sensor panasku, jumlah pasukan Gideon saat ini ada 32.000 orang. Dan Gideon bilang dalam waktu singkat tidak akan sebanyak itu lagi. Sepertinya sangat tidak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal.
Apa kau yakin ini keputusan yang benar, Gideon? Apa dia tahu apa yang dia lakukan? Ribu pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Menurut kalian, kenapa Gideon membawa pasukannya ke sungai? Mungkin akan ada pelatihan perang. Pasti ada uji ketahanan tubuh. Mungkin mereka akan berlomba sepanjang sungai dan dia akan pilih yang paling kuat. Atau mencari siapa yang bisa menahan nafas paling lama di dalam air? Semua orang harus minum dari sungai. Hah? Minum dari sungai? Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. Aku tidak mengerti gimana Gideon memilih pasukan yang akan disuruh pulang dengan tes ini. 300. Apa? Hanya 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Itu benar-benar nggak mungkin untuk Gideon dan 300 pasukan bisa mengalahkan ribuan orang dalam pasukan Midian. Tidak, kalau aku bisa membuat senjata laser yang digabung dengan sinar gamma dari pohon ara itu. Ayo, Chris, pegang meteran ini. Aduh, Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi. Dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa? Cuma itu? Obor dan kendi? Itu mah bukan sebuah rencana. Itu alat dekorasi.
Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Itu berhasil, benar-benar berhasil. Pasukan Midian kebingungan. Mereka jadi saling menyerang sendiri. Dan sisanya kabur menyelamatkan diri. Aku nggak percaya ini terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Oh, kita pulang. Cuma 1 detik setelah kita pergi, Gizmo, buka peta kota. Oke, orang tuaku datang dari rumah Bibi Fern. Artinya, mereka pasti mengambil jalan ini. Jadi, hanya ada satu bagian di jalan itu di mana ada pepohonan yang jatuh cukup dekat ke mobil mereka. Giz, aku butuh mode roket 3000. Siap. Chris, telepon bengkel Smithy dan beritahu mereka kemana kami pergi. Kamu yakin tentang ini, Joy? Kalau Tuhan bisa pakai Gideon memimpin pasukan, dia bisa memakaiku untuk selamatkan orang tuaku. Itu mereka. Tenang, Ibu, Ayah. Gizmo, jepitan besi. Tidak masalah. Joy, Ayah, Ibu. Bagaimana kamu? Maksud ibu tahu kamu bisa, tapi ibu tidak menyangka caranya. Iya, aku baru tahu kita bisa melakukan hal yang luar biasa ketika kita terpanggil untuk tantangan itu. Dan kalau Tuhan bersama kita. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami. Lalu putramu, lalu cucu-cucumu akan memerintah. Tidak. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Hai adik-adik, kita udah sama-sama menyaksikan kisah Gideon. Kak Daniel mau nanya kalian semua. Kira-kira tadi kalian belajar apa sih dari Gideon? Ayo sekarang teriak, Kak Daniel pengen denger. Hah, belajar tentang iman, apa lagi? Keberanian, betul, apa lagi? Hah? Nggak boleh takut? Ah, bener banget. Wah, kalian belajar banyak hal hari ini ya. Sama seperti hari ini Kak Daniel juga belajar banyak hal adik-adik sama seperti kalian. Dan Kak Daniel mau kasih pesan buat adik-adik. Sama seperti yang Kak Daniel juga pelajari, sama seperti kalian tadi. Kak Daniel juga belajar bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh takut. Kita nggak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sama seperti tadi tuh jadinya, sama seperti Gideon. Waktu dia mau berperang, waktu dia pikir dengan kekuatannya sendiri, mana mungkin bisa ngalahin banyak pasukan hanya dengan berapa pasukan yang Gideon punya? 30? Bukan. Berapa pasukan? 50? Bukan. Berapa pasukan? Coba, ayo, Kak Daniel pengen dengar. Dengan 300 pasukan, benar. Lihat, bagaimana dengan 300 pasukan, dia bisa mengalahkan ribuan pasukan yang dia harus lawan. Bagaimana caranya? Kalau bukan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, hari ini Kak Daniel juga mau bilang sama adik-adiknya Kak Daniel, sini. Kak Daniel mau bilang bahwa mungkin kita juga kayak Gideon. Kadang-kadang kita takut. Takut untuk apa? Takut waktu gurunya suruh maju ke depan, kita nggak percaya diri. Yang kedua mungkin takut waktu mau menampilkan bakat, waktu kalian nyanyi mungkin ada yang mengkritik. Teman kalian bilang, kamu jelek, suaranya nggak bagus. Terus kita jadi minder. Atau mungkin apa lagi? Kita takut mungkin
karena nilai kita ulangan kemarin jelek. Kayaknya aku bodoh deh. Nah, Kak Daniel mau bilang sama adik-adik semua, hari ini sama seperti Gideon. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita nggak bisa apa-apa. Tapi hari ini Kak Daniel mau tanya sama adik-adik, siapa yang hari ini mau sama seperti Gideon? Mau mengandalkan Tuhan? Ada nggak adik-adiknya Kak Daniel yang hari ini mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau mengandalkan Engkau. Saat ini aku takut, saat ini aku khawatir, saat ini aku nggak percaya diri, aku mau mengandalkan Engkau. Siapa yang mau? Kak Daniel mau tangannya ke atas. Yang mau hari ini mengandalkan Tuhan. Siapa? Nah, sekarang Kak Daniel mau ajak semua adik-adik untuk kita sama-sama berdoa. Kita mau sama-sama mengundang Tuhan ke hati kita. Sama seperti Gideon, waktu dia mau mengundang Tuhan hadir dan mengandalkan Tuhan, dia dikasih kemenangan. Kak Daniel percaya banget, hari ini waktu adik-adik berdoa, Tuhan akan memampukan adik-adik. Yang tadinya nggak percaya diri, waktu kita mau berdoa, Tuhan pasti kasih kalian kepercayaan diri. Waktu yang tadi takut, Kak Daniel percaya dalam iman, dalam nama Yesus, kalian akan jadi berani. Oke, kita mau berdoa. Siapa yang mau ikut berdoa? Oke, sekarang kita lipat tangan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangan ya, dan tutup mata, ikutin Kak Daniel. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau, aku mau Tuhan, juga menerima kemenangan seperti Gideon. Tuhan Yesus, hari ini aku takut, aku khawatir, aku nggak percaya diri. Tapi Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, masuklah ke dalam hatiku, tolonglah aku Tuhan, supaya aku bisa melawan ketakutanku. Di dalam nama Yesus, amin. Wah, seru banget hari ini ya. Kita belajar banyak hal. Nah, Kak Daniel juga mau tantang dong buat adik-adik semua yang tadinya bilang nggak pede untuk nyanyi atau maju ke depan menampilkan bakatnya atau nggak pede sama dirinya. Kak Daniel mau tantang kalian. Gimana kalau hari ini adik-adik coba dong bikin video minta papa mamanya. Kalau yang mau nyanyi boleh nyanyi, atau yang jago gambar boleh gambar. Tolong dong kalian kirim ke DM Superbook Indonesia. Kak Daniel penasaran banget. Kak Daniel penasaran pengen lihat hasil karya kalian. Oh ya, yang mau kasih jempol dong. Tapi jangan lupa, oke? Oke, nah sekarang Kak Daniel pengen ngomong sama papa mama. Nah, sekarang adik-adik yang hari ini nonton, ada nggak papa mamanya? Ada! Nah, sekarang coba panggil papa mamanya. Cepet. Panggil papa mamanya, Kak Daniel pengen ngomong. Sebentar aja bilang, Mama, sebentar Kak Daniel pengen ngomong. Sebentar. Oke, udah. Hai papa mama. Nah, papa mama, tadi aku sama adik-adik udah belajar banyak hal dari kisah firman Tuhan. Dan semua adik-adik sama saya juga, Kak Daniel, kita belajar banyak hal, Pak, Ma. Nah, hari ini Kak Daniel juga mau infoin sama Papa Mama semua untuk ngajakin Papa Mama juga, ayo dong Pak, Ma, kita dukung Superbook. Kami punya kerinduan untuk supaya firman Tuhan bisa disebarkan sama semua anak-anak. Kami punya kerinduan banyak anak-anak bisa dengar firman Tuhan. Dan kami nggak bisa sendiri, Pak, Ma. Kita butuh Papa Mama semua. Nah, buat Papa Mama yang hari ini juga menyaksikan tayangan ini, Papa Mama bisa banget dukung kami. Caranya gampang banget. Papa Mama lihat barcode yang ada di sebelah kiri atau kanan saya. Papa Mama bisa donasikan donasi Papa Mama berapapun, Pak, Ma. Kami percaya dari donasi yang Papa Mama berikan akan memampukan kami untuk memberitakan firman Tuhan sama banyak anak di Indonesia. Thank you so much buat semua papa mama dan buat adik-adik yang hari ini tadi udah nonton kisah Gideon dan udah dengerin Kak Daniel. Jangan lupa untuk apa? Kirim video kalian ke Superbook Indonesia. Thank you so much. Setelah ini akan ada sesi berikutnya.
Jangan lupa untuk tetap stay di Superbook Indonesia. Shalom adik-adik semuanya. Selamat datang di Superbook Kids Club bersama dengan Kananda, Karena, dan Kakisha. Yeay! Wah, seru banget ya. Tadi kita habis melihat video dari animasi apa tadi? Gideon. Nah, sebelum kita bahas animasi tadi tuh, kita mau kasih pengumuman. Kan waktu Desember siapa yang ingat kita ada lomba cerdas cermat live streaming. Ayo. Oh iya, betul. Siapa yang ingat? Aku ingat. Nah, kan Kananda bilang tuh kalau akan ada pemenangnya. Dan kita udah punya pemenangnya. Wah, siapa kak? Siapa ya? 1, 2, 3. 1. Wah, cuma 1. Dan dia itu yang paling aktif. Terus paling benar jawabannya. Terus? Dan yang pasti dia bagus. Oke. Oke. Jadi pemenangnya adalah 1, 2, 3. Devi. Selamat Devi. Selamat ya Devi. Nanti kamu akan dihubungin sama Superbook Indonesia karena kamu akan mendapat hadiah. Seru banget. Dan hadiahnya itu spesial dari Superbook. Kalau gitu aku mau ikutan. Ya terlambat. Iya. Nantilah tahun ini semoga ada lagi ya. Amin. Aduh seneng banget ya. Tapi nih kan tadi kita udah memberikan pengumuman pemenang. Kita bahas lagi tentang Gideon. Nah tadi kan ceritanya itu Gideon dia dipilih sama Tuhan kan. Tapi dia itu adalah orang yang pemalu. Dia merasa minder dengan dirinya. Nah pasti kan kita sebagai manusia kita juga sering merasakan minder atau merasa malu. Coba Kananda mau dengar cerita dari siapa yang dipilih? Ya ini pas Karena. Kenapa enggak Kananda duluan? Dari Karena lah, biar bagus gitu. Silakan. Kalau minder sih kayaknya nggak pernah ya kayaknya. Pede banget. Kalau minder sih, nggak usah minder lah. Momen memalukan aja ya. Boleh. Jadi momen memalukan aku waktu itu, aku tuh kan takut sama kucing. Terus aku dijejelin temanku kucing. Ah dijejelin gimana ceritanya? Jadi dia angkat, digini-giniin gitu. Terus aku lari kan, karena aku geli. Terus aku lari-lari, terus aku kepleset di kubangan lumpur. Terus jadi cantik dong. Aku jadi bau. Itu masalahnya tuh di sekolah, aku pakai seragam sekolah. Terus aku sedih karena aku malu banget. Karena aku jadi kotor dan bau. Terus pulang nggak waktu itu? Terus pulang sambil menangis. Mandi dulu nggak? Itu Naik jemputan lagi. Kapan? Ya, waktu SMP. Gak diusir kan? Iya kayaknya diomongin dia biar aja. Aku kan orang pede banget. Keren. Terima kasih untuk kepedeannya ya. Iya. Malu tapi pede ya gimana ya? Ya udahlah. Enggak apa-apa. Sekarang Kakek Jia. Kalau aku minder ya. Kalau aku sih mindernya lebih ke fisik Kak. Biasanya kan kalau perempuan kan insecure. Ya, nggak pede sama bentuk badan, sama muka gitu kan. Ngerasa tidak cantik, ngerasa tidak seperti standar kecantikan Indonesia gitu loh. Tisu. Gitu, tapi walaupun aku merasa begitu, tapi Tuhan juga mau tetap pakai aku. Puji Tuhan. Dan itu sih kuncinya adalah bersyukur ya teman-teman. Bersyukur bukan insecure. Betul. Kayak gitu sih. Oke, jadi gitu ya Iya. Kakek Jia. Kalau Kananda gimana? Kalau aku sebenarnya aku itu anaknya insecure. Jadi dulu Sama tuh dong. aku sebenarnya nggak sih sampai sekarang. Itu anaknya Apa tuh? pendiam dan pemalu. Apa iya? Bohong. Bener. Kalau di lingkungan baru aku pasti pendiam dan Oh pemalu. iya. Karena Sama-sama. waktu kecil itu aku tuh berada di lingkungan
orang yang berkulit putih, di lingkungan orang-orang yang berkulit putih kan. Sedangkan aku kulitnya agak gelap. Iya. Sama kalau gitu. Nah, kan kalau kecil suka ngebanding-bandingin ya. Walaupun sebenarnya teman-teman aku nggak ada yang ngejek juga sih. Terus? Tapi aku kayak jadi sendiri aja ya. Iya, kok aku beda sih sama teman-teman aku yang lain. Itu kan aku jadi malu. Jadi aku kadang-kadang suka nggak mau bergaul. Gitu. Tapi ya sekarang ya aku sudah menerima apa yang sudah Tuhan berikan. Kan kita cantik apa adanya. Kita harus bersyukur, jangan insecure. Betul. Kan pasti Tuhan sudah mempunyai rencana untuk hidup kita. Sama seperti Gideon, akhirnya Tuhan pakai untuk menjadi pahlawan. Ya. Keren banget Gideon biar jadi panutan namanya. Panutan. Nah, buat adik-adik semua, kalian juga bisa cerita ini. Apa sih yang membuat kalian merasa malu atau momen memalukan apa yang pernah kalian alami? Kalian bisa langsung ceritain di DM Instagram Superbook Indonesia. Oke, karena tadi kita sudah membahas tentang tema kita hari ini yaitu Tuhan kekuatanku. Kita akan lanjut untuk melakukan aktivitas. Yeay, hari ini kita ngapain? Nah, itu dia yang akan kita lakukan akan ditentukan oleh roda berputar. Wow, roda yang akan melayang-layang ini ya. Yuk, kita putar. 1, 2, 3, putar. Berhenti di mana? Stop. Wah, kita mau nge-games kan? Wah, seru banget. Kita akan main games apa? Membuat menara. Pakai apa ya? Kita nggak ada apa-apa Kita di mau sini. pakai batu disusun. Kita akan sulap dulu ya. 1, 2, 3. Ting. Wah, kita harus membuat menara dari sedotan-sedotan ini. Bagaimana bisa? Ini mah buat minum es teh, Kak. Iya lagi. Gimana caranya? Nah, tapi peraturannya gimana kalau kita lomba membuat menara? Yang menang adalah yang memiliki menara paling kuat dan paling tinggi. Waktunya 4 jam. Boleh. Boleh kan? Boleh. Aku pulang duluan. Waktunya 4 menit. Oke. Aduh. Ini Ya, buat caranya Karena. Aku nggak pernah belajar bikin gedung. Iya, Nggak bisa. Aku anak juga. Eskom juga ya. Eskom semua. Hidup Sabar, Eskom. yang kalah Yang kan kalah? yang menang pasti akan dapat terima kasih ya dari Iya, kita semua. boleh, nggak apa-apa. Iya lagi. Yang kalah ada tantangannya. Nggak boleh mulai dulu, woy, licong weh. Nggak boleh ya. Oke. Mari kita membuat. Karena ngapain sih? Siap ya. Aku membuat menara dari tubuh. 1, Udah mulai nih. 2, 3. Siap, Chef. Oke, kita kedepankan. Wah, yang Karena tinggi banget. Tadi penilaiannya adalah yang tertinggi dan terkuat. Saya dong. Kecil. Tadinya aku mau buat 4 gitu kan. Ya. Tapi biasa. ternyata jadi pendek. Tapi ternyata lama ini aja jadinya. Oke, sebelum menilai kita harus membuat nama menara kita apa? Nama menaranya Kak Kezi apa? Ini menara pantau. Mana? Oh, dia ada di pinggir pantai ya. Iya, boleh lah. Di mana aja buat memantau. Kalau menaranya Karena namanya apa? Ini adalah menara kehidupan karena hidup kita itu panjang. Nama aku aja bagus tuh, udah aku dapat A+ ini. Apa kalau Karena Karena? apa? Welcoming gate. Aku ini adalah, menara aku namanya itu menara 2 kaki. Soalnya kan kita kakinya 2. Betul sih. Betul sih. Aduh. Jadi gimana sih apa yang menilai? Ini maksudnya kalau Kak Kezia maksud dari namanya apa? Oh, kalau aku itu kan aku dulu anak pramuka. Pernah bikin menara tinggi banget tuh bentuknya begini. Oh. Jadi nanti ini ada tangga ke atas, ini buat bambu-bambu gitu kan, Kak. Itu emang buat memantau. Oh. Makanya Gitu. menara pantau. Oh, begitu.
tadi Bener kalau loh. Karena kan menara kehidupannya, soalnya hidup kita panjang. Padahal nggak ada yang tahu ya hidup ini. Kalau aku menara namanya tadi apa? Menara kaki. Dua kaki. Anak kaki dia kita 2. Kan kalau ketinggian kita udah lihat ya siapa yang paling tinggi. Aku sampai offside dari kamera. Iya lagi. Adik-adik kalau kalian lihat ini masih lebih tinggi lagi ya. Aku turunin. Tuh masih ada Itu gitu. antena, itu anti Ini petir. ada pitanya juga karena aku manis orangnya. Nah, kan kalau ketinggian udah ketahuan ya siapa yang menang. Tapi kita akan uji ketahanan. Caranya adalah Ini pas dulu. Ini ya. Ini namanya trik in trik. Harus penuh dengan kecerdasan. Oke? Kita akan menggoyang meja ini dan yang menang adalah yang tidak jatuh. Tapi kan aku menang tinggi, aku dapat poin 1. Boleh. Siap ya? 1, 2, 3. Yang paling goyang. Gak bisa, ini harus paling jatuh. Kalian goyang. Yang jatuh. Coba kalian dilepas Kak. Ini ya ternyata semuanya tahan guys. Berarti Jadi, aku menang. kamu punya poin 1, aku punya poin 1. Kalian setengah. Enggak. Gak mau. Kalau ketinggian aku juara 2 lah. Ya udah berarti Kan ada 3, berarti kamu ketinggian poinnya 3, aku poinnya 2. Aku 1 gitu. 1. Astaga. Kalau kegoyangan apa? Kegoyangan. Ketahanan. Ketahanan karena 3-3-nya menang jadi dapat 3. Tapi aku paling nggak goyang. 6, 5, 4. Cuma luas. Ini kan menara aku paling nggak goyang tuh. Kan yang penting gak jatuh. kan gak ada bilang gak goyang. Oke, karena kalah. Nggak boleh marah. Nggak boleh. Siapa namanya Kak Kezia harus melakukan tantangan, yaitu apa ya tantangan? Tuh jatuh berarti 0. Berarti bener tetap Kesha yang kalah. Dan tantangannya adalah Kak Kezia harus menyanyi dan menari. Itu mah gampang kata-kata. Nanti juara bertahan. Iya lagi. Enggak, nanti next ya. Tidak akan. Kita Tidak lihat. akan. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Tapi siapa Nyanyi namanya? apa ya? Kak Kezia harus menggunakan menara Kak Kezia untuk menjadi properti bernyanyinya. Begini maksudnya. Ya boleh. Boleh, bebas kamu maunya bagaimana juga. Iya, sok nyanyi apa? Emang Akan jatuh. Marina menari. Apa ya, lagu apa ya? Lagu Happy ya. Ininya jadi apa? Ya terserah kamu. Oh, jadi mic. Kebalik, naik tuh ini. Oh, begini. Nah, Popcorn. Tua gapat. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Terima kasih ya karena menara ini. Maksudnya apa ya? Tiba-tiba begitu apa ya? Malu. Enggak apa-apa kok. Kita di sini kan harus yang lucu. Jangan dibengkok. Nah, di sini aja ya. Pinggirin ya. Supaya kamu tidak menghalangi wajahku. Yang unyu. Oke. Nah, oke deh kalau begitu. Karena kita sudah bermain, adik-adik juga bisa bermain di rumah, berlomba dengan saudara-saudara atau dengan teman kamu ya. Karena kita hari ini sudah membahas tema dan juga sudah bermain, saatnya Kananda pamit. Karena pamit. Kak Kesha pamit. Karena minggu depan kita akan ada yang spesial. Apa tuh? Jangan sampai ketinggalan ya kalau kalian penasaran. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Happy ya, happy yeah.
Saya sedang jadi anak Tuhan. Seru sekali Superbook Kids Club hari ini. Terus ingat, dengan Allah aku bisa melakukan hal-hal yang besar. Ayo kita teriakan bersama-sama. Dengan Allah aku bisa melakukan hal-hal yang besar. Jadi kamu tidak perlu malu-malu lagi ya, karena kalian hebat. Gizmo senang sekali bisa bersama dengan kamu hari ini. Dan Gizmo tidak sabar untuk bertemu kamu lagi di minggu depan dengan petualangan Superbook lainnya. Sampai jumpa, bye-bye.